Perkenalkan, saya Supriyono, calon guru penggerak angkatan 5 dari SDN Jatiswana 1, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata pada modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Adapun aksi nyata yang saya pilih adalah mengadakan webinar budaya positif di SD Jatiswana 1, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, yang saya selenggarakan pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 dengan mengundang teman sejawat saya dan rekan-rekan guru di Korwil Kecamatan Gajah. Berikut adalah rekaman videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua yang saya hormati. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya Supriyono akan menyampaikan aksi nyata di modul 1.4 yaitu budaya positif yang akan kami sampaikan pada rekan guru SDN Jatiswana 1 dan rekan-rekan yang ada di Korwil Kecamatan Gajah yang bergabung. Izinkan saya kirim presentasi saya. Masuk, Mas. Masuk. Ya. Ya. Pendidikan calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Demak, yaitu ini ada aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif dari saya Supriyono, guru SDN Jatiswana 1 Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Latar belakang dari kegiatan ini adalah perlu kita ketahui fenomena krisis karakter yang muncul di negara ini melalui media semakin mengkhawatirkan. Kita memerlukan pengelolaan perubahan yang positif. Sekolah sebagai institusi pembentukan karakter pada anak dapat dilakukan dengan membangun budaya positif di sekolah. Dengan mengingat kembali tujuan pendidikan yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam potensi menuntun anak diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan potensi, bakat, dan minatnya. Sebagai individu yang unik, akan tetapi guru sebagai pamong harus memberi tuntunan dan arah agar anak tidak kehilangan arah dan membahagiakan dirinya. Kayak instruktur nasional Pak Priyo. Selanjutnya, langkah awal untuk menerapkan budaya positif bisa dimulai dari membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Dalam melaksanakannya, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini harus melibatkan peserta didik menurut dosen 1998. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi seseorang secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bergerak untuk menjalankan keyakinan daripada sekedar mengikuti kesepakatan peraturan. Tujuan dari kegiatan ini adalah memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Kedua, melakukan evaluasi dan refleksi terhadap praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid yang dengan profil pelajar Pancasila. Ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam menginteraksi dengan murid. Keempat, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkan
sesuai kebutuhan sosial dan murid. Nah, pertanyaan pemantik. Hukuman dapat mendisiplinkan murid. Menurut Anda bagaimana, Bapak Ibu? Sangat tidak tepat, Bapak. Nah, kalau kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau memberikan membersihkan halaman sekolah dapat mengingatkan disiplin anak. Bagaimana? Sangat setuju karena sangat bermanfaat dan ada respon dari anak tersebut untuk berubah menjadi lebih baik. Ya. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Setuju sekali. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Materi dari webinar siang hari ini adalah 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. 3. Keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5. Restitusi. 5. Posisi kontrol. 6. Restitusi segitiga restitusi. Pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma. Kegiatan kepalan tangan. Coba Anda A dan B, misalnya Anda dan teman Anda, sobeklah secari kertas, tulislah beberapa atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, dan menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan. Apa yang terjadi? Coba dari Bapak Ibu ada yang bisa memberikan pendapatnya bagaimana? Ya, terjadi proses tarik menarik, Pak. Ya, terima kasih Bapak. Untuk mempertahankan, yang satu berusaha untuk mendapatkannya. Di sejauh mana si A ini mempertahankan sesuatu yang dia tulis. Terima kasih Bapak. Ya, ini nanti tergantung si A. Jika dia kuat dalam mempertahankannya, nanti genggaman tangannya tidak akan lepas. Kalau dia mau dirayu, disuap, atau dengan cara B tadi meminta dengan baik, atau dia membuka tangannya dengan sendirinya, maka bisa akan terlepas. Terima kasih Pak Nasir. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sungguhnya yang memiliki kontrol? Ya, ini stimulus respon dan teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berparadigma sama dengan kita. Itu ada stimulus respon. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu bagian kesalahan, sedangkan teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, teori kontrolnya
hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon, permaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Seperti tadi, genggaman tangan, jika pemaksaan menggunakan teori situasi respon, pemaksaan yang ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan kalau menggunakan teori kontrol, jika berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi, keduanya harus ada kesepakatan sehingga ada pilihan-pilihan baru. Apakah yang dimaksud dengan disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina, yang artinya belajar. Yang kedua, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin dari diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita menghargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebijakan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan, dari Dr. William Escher pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Dari Diary Gresham 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu ada 6. 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Kebinekaragaman global. 5. Gotong royong. Dan 6. Kreatif. Kedua, teori motivasi dan hukuman dan penghargaan restitusi. Teori motivasi. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melaksanakannya? Itu adalah motivasi eksternal, motivasi yang dari luar. Kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Itu juga motivasi eksternal. Yang motivasi internal atau tujuan disiplin positif, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini adalah yang terbaik. Yang ketiga, muncul dari dalam dirinya. Tidak atas ada motivasi dari eksternal seperti ini. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari pemerintah, akan tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, pemikiran, korupsi, teladanan, sikap merdeka, cetakan kelima tahun 2013, halaman 469. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbagi kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka.
dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, menurut Goosen 2004. Ciri-ciri restitusi ada 9, yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengendalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini satu, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Yang bisa menjawab, Bapak Ibu? Agar terhindar dari bahaya kecelakaan yang menimpa kepala. Terima kasih, Pak. Ya, agar kita terhindar dari kecelakaan yang mengenai kepala. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak waktu ada corona kemarin? Itu juga untuk diri kita, ya, agar kita terhindar dari corona. Ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Juga kembali pada diri kita lagi untuk kebaikan kita. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Budaya positif dapat timbul dari satu, di dalam itu peraturan kelas. Selanjutnya adalah keyakinan kelas, lingkungan yang positif, dan akan menghasilkan budaya positif di lingkungan belajar. Membuat keyakinan kelas. Kita membuat keyakinan kelas dengan kesepakatan dari setiap anak maju untuk menuliskan keyakinan apa yang ingin disepakati dia, yang boleh dan tidak boleh. Dengan bahasa sesuai dengan keinginan mereka, menggunakan kata-kata mereka yang kreatif. Contoh peraturan dan keyakinan kelas. Di sebelah kiri ini peraturan dan sebelah kanan adalah keyakinan kelas. Peraturannya misalnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinannya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinannya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau berkomitmen. Peraturannya dilarang melakukan kekerasan. Keyakinannya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinannya tentang kesehatan. Peraturannya bergantian atau menunggu giliran. Keyakinannya menghormati orang lain atau bersabar. Peraturannya gunakan masker. Keyakinannya kesehatan dan keselamatan. Peraturannya jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan keamanan, demi keselamatan dan keamanan. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit, fisik maupun hati, untuk jangka waktu lama, sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman, anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman sifatnya paksaan, sedangkan konsekuensi adalah stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri,
Sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman adalah konsep diri yang buruk dan konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mengetahui peraturan. Hukuman marah, bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman dan diasingkan untuk sementara atau time out. Disadur dari Restitution Dian Goshen The Five Position of Central, Yayasan Pendidikan Luhur. Sedangkan identitas gagal dan identitas sukses dari hukuman dan disiplin. Identitas gagal dari hukuman, misalnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan identitas sukses dari disiplin adalah konsensus dan restitusi, antara lain sesuatu yang harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Tindakan gagal dari hukuman, identitas gagal dari hukuman, contohnya tidak nyaman untuk murid atau anak jangka waktu yang panjang. Kalau konsensus, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Sedangkan restitusi, korban mendapatkan ganti dan sebagainya sampai bawah ini. Murid atau anak membenci peraturan, konsensusnya, konsekuensinya murid atau anak menghormati peraturan, itu netral. Yang positif itu restitusi, murid atau anak menghargai, menghormati dirinya dan orang lain, itu yang positif. Nanti saya buka video yang contoh restitusi. Kita masuki ke bab kedua, yaitu pembagian. Contohnya ada 24 coklat, kena makan dan Mas Amya, coba diambil ke sini. Ambil kursi. Amja, tadi Pak Guru lihat kamu sedang bermain pesawat kertas saat pelajaran. Mengapa hal itu bisa terjadi? Iya Pak, maaf saya tadi bosan saat pelajaran matematika dan untuk mengusir besaran itu saya bermain pesawat kertas. Baiklah, meskipun kamu bosan, kamu seharusnya tidak bermain pesawat kertas dan melemparkan ke temanmu. Iya Pak, saya minta maaf. Iya, Amja, kita sudah membuat kesepakatan kelas bersama dan sudah disepakati di dalam kesepakatan tersebut salah satunya kita sepakati adalah dalam pelajaran tidak boleh bermain. Iya Pak, saya menyadari kesalahan saya. Saya minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Sudah, kembali ke tempat duduk. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Lanjutan Bapak Ibu. Keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia. Manusia memiliki 5 kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan kasih sayang dan rasa diterima. Ini sebuah kasus, saya bacakan. Pak Zulfikar adalah kepala sekolah yang baru ditugaskan di SMP Bina Generasi Pemuda. Sejak kedatangannya di sekolah itu, Pak Zulfikar mencoba untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekolah tersebut. Sebagian besar guru-guru dapat menerima kehadiran Pak Zulfikar, namun ada beberapa guru yang selalu bereaksi negatif pada kebijakan-kebijakannya. Dengan frontal mengemukakan di rapat guru mingguan. Salah satunya adalah Pak Malik. Dalam rapat guru mingguan, Pak Malik seringkali mempertanyakan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pak Zulfikar tanpa argumen yang kuat. Rekan-rekannya sama guru heran dengan perilaku Pak Malik. Pak Malik itu karena sebelumnya ia dikenal sebagai seorang yang
selalu mengikuti kebijakan kepala sekolah, bahkan selama ini cenderung diam bila di rapat guru. Pak Hanafi, sahabat Pak Malik, mencoba mendekati dan menanyakan apa yang menyebabkan ia bertindak seperti itu. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Pak Malik. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Pak Malik. Jika responnya seperti di kolom sebelah kiri, bila Anda berada dalam posisi Pak Zulfikar dan mendengar informasi dari Pak Hanafi tentang alasan Pak Malik, apa yang akan Anda lakukan pada Pak Zulfikar agar kebutuhan terpenuhi? Yaitu jawaban Pak Malik diantaranya, iseng aja sih, aku senang lihat Pak Sekber itu kebingungan kalau tanya-tanya di rapat. Itu adalah sebuah kesenangan bagi dia dikenal sama aku, dan aku ingin nantinya bisa dekat sama dia dan kerja bareng sama dia. Kayaknya orangnya baik sih. Itu adalah Tuhan cinta dan kasih sayang. Saya sebenarnya Pak nggak paham beliau bicara apa tadi, Pak Zulfikar. Makanya saya bertanya saja daripada saya kelihatan tidak paham. Masa aku yang udah guru senior di sini tapi kelihatan nggak paham, malu dong. Itu adalah penguasaan. Kebebasan, gaya ngomongnya Pak Zulfikar itu monoton sekali, ya. Bosan jadi mendengarkannya. Saya pikir tidak akan selesai ngomongnya, begitu saja. Nggak ada cara lain ya untuk menyampaikan materi itu, ya. Itu adalah kebebasan. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol lain: motivasi, identitas kontrol dari luar, dan identitas hasil atau sukses kontrol dan dari luar, identifikasi hasil sukses kontrol diri. Menghindari hukuman, penghukum atau membuat merasa bersalah sebagai teman dan pemantau dan manajer. Identifikasi gagal yang dari luar, contohnya guru berbuat. Penghukum adalah menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu adalah penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, itu adalah membuat orang merasa bersalah. Sebagai teman, dengan kata-kata, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, sebagai penghukum, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Sebagai pembuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali, mengatakan ibu stres. Sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu nggak mau ingat tidak ibu pernah bantu? Ingat tidak ibu pernah bantu? Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak ingat? Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu sudah. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah membantu. Sebagai pemantau, dengan kata-kata, apa peraturannya? Sebagai manajer, dengan kata-kata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Dan hasilnya adalah sebagai penghukum memberontak, menyalahkan orang lain untuk berbohong. Sebagai pembuat rasa bersalah, menyembunyikan atau menyangkal berbohong. Sebagai teman, ketergantungan. Sebagai pemantau, penyelesaian diri bila diawasi. Sebagai manajer, menguatkan pribadi. Kaitan dengan dunia berkualitas adalah sebagai penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Sebagai pembuat rasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas.
Sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Sebagai pemantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti jangan juga marah-marah lagi. Sebagai pembuat rasa bersalah, maafkan saya. Sebagai teman, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya, ternyata begitu. Sebagai pemantau, betapa banyak bilangan yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Sebagai manajer, nah itu akan berkata bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan. Dampaknya bagi murid, kalau guru sebagai penghukum, mengulangi kesalahannya. Sedangkan sebagai pembuat rasa bersalah, anak merasa rendah hati. Sebagai teman, anak lemah, tidak mandiri dan tergantung. Bagi pemantau, menitikberatkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Identitas hasil atau sukses kontrol diri adalah mengidentifikasi bagaimana cara memperbaiki diri. Keenam adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagaimana murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Goshen 2004. Segitiga restitusi sendiri adalah bentuknya seperti ini, bisa dibentuk seperti ini, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Dari menstabilkan identitas bisa dengan kata-kata, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Dari validasi kebutuhan, adakah cara lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang selanjutnya adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Menanyakan keyakinan, nilai-nilai yang telah kita sepakati. Dari menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, dan selanjutnya kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Dari disiplin positif ini telah dirangkum. Disiplin positif dari kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Fisher. Tidak ada yang bisa mengontrol orang lain. Semua perilaku memiliki tujuan. Tiga model berpikir menang, kolaborasi, dan berkonspirasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Prioritas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Sepakat, setiap orang memiliki gagasan berbeda. Jadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda bisa mengontrol diri Anda. Itu makna disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Semua perilaku memiliki tujuan. Dari teori motivasi, yaitu untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri, nilai-nilai kebijakan universal, dan keyakinan kelas. Modul berpikir menantang, kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. 5 posisi kontrol. 1. Penghukum. 2. Pembuat rasa bersalah. 3. Sebagai teman. 4. Pemantau. 5. Manajer. Dan segitiga restitusi adalah terdiri dari 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi kebutuhan. 3. Menanyakan keyakinan. Restitusi, kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha menjadi memahami pandangan orang lain tentang dunia. Sikap orang memiliki gambaran berbeda. 5 kebutuhan dasar manusia: penguasaan, kasih sayang, dan rasa terima, kesenangan, dan kebebasan. Ya, sekian dari saya Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas
perhatian dari Bapak Ibu. Banyak kekurangan saya mohon maaf. Yang baik mari kita kembangkan, yang masih kurang mari kita naik bersama. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Walid Windu Widodo, salah satu personil guru di SD Negeri Jatisono 1 yang merupakan teman sejawat dari Bapak Supriyono, SPD SD MPD. Bahwa beliau merupakan salah satu calon guru penggerak di Kabupaten Demak. Selama ini apa yang dilakukan oleh Bapak Supriyono sangatlah inovatif dalam memberikan pembelajaran, sangat kreatif, sehingga anak-anak dalam menerima pembelajaran sangat antusias, sangat tergerak untuk belajar, untuk mengembangkan diri. Oleh karena itu, kami khususnya di SD Jatisono 1 yang merupakan sejawat ingin belajar dari beliau bagaimana kiat-kiat untuk memberikan pembelajaran yang kreatif, yang inovatif, sehingga pembelajaran yang diharapkan dan target yang ingin dicapai dapat diselesaikan dengan baik. Itu yang bisa kami sampaikan. Semoga kegiatan program yang diikuti oleh Bapak Supriyono juga berimbas kepada kami, khususnya Bapak Ibu guru yang lain, untuk belajar dan akhirnya anak-anak yang merupakan target dan tujuan dari pendidikan nasional dapat tercapai dengan baik. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.